Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan suatu waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak tahu bahwa itu adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya. Di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Suatu saat nanti akan ada seseorang bernama Uwais, berasal dari Yaman. Pesan Rasulullah, sampaikan salamku padanya dan kalian minta doa kepadanya. Di benak para sahabat, ini orang pasti bukan sembarangan, pasti pembesar, pasti orang yang sangat penting dan lain sebagainya. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, datang bulan, datang tahun. Ternyata sampai Rasulullah SAW wafat, orang ini tidak ada. Begitu juga ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sampai beliau wafat juga tidak ada. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, datanglah sekelompok kafilah dari Yaman. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada pemimpin khalifah ini, adakah yang bernama Uwais? Para pedagang ini, para kafilah dagang ini agak berkerutkan dahi. Mengapa Umar bin Khattab, seorang khalifah, bertanya atau menanyakan orang yang sangat tidak penting menurut mereka? Karena Uwais saat itu adalah orang yang bertugas untuk menggembala kambing para pemimpin dari kafilah dagang ini. Maka ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, adakah orang yang bernama Uwais, kalian berasal dari Yaman? Maka pimpinan kafilah dagang ini mengatakan, ada. Dia adalah seorang penggembala kambing yang kami bayar untuk menggembalakan kambing saya selama di perjalanan. Maka dengan ini termasuk Umar bin Khattab pun jadi bertanya-tanya. Akhirnya setelah bertemu, diperiksa, dikatakanlah, mengapa engkau tidak datang saat Rasulullah SAW ada? Apakah kamu tidak rindu kepadanya? Sungguh aku rindu sekali kepadanya. Ada apa wahai gerangan Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah SAW titip salam untukmu. Mendengar ini, Uwais semakin terharu, menangis beliau. Dan perlu kamu ketahui, tidak hanya titip salam, Rasulullah sampai menyuruh kami untuk meminta doa kepada kau. Maka dengan ini, hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab bertanya terus apa yang terjadi. Dan ternyata Uwais mengatakan, dulu aku sangat rindu kepada Rasulullah SAW, namun ibuku tidak mengizinkan. Seandainya Uwais berbicara kepada ibunya memohon izin, pasti diizinkan. Tetapi Uwais berpendapat ibunya tidak mengizinkan. Tanda bahwa ibunya tidak mengizinkan adalah bahwa ibunya tidak bisa
bisa kemana-mana kecuali digendong oleh Uwais Al-Qarni ini. Itu bukti bahwa Uwais mengerti ibunya tidak mengizinkan. Hakikatnya Allah SWT tidak mengizinkan. Bisa jadi kalau kita berbangga diri, kami akan pergi kepada umat, kepada Rasulullah SAW, maka saya akan pergi ke sana tanpa harus melihat kondisi ibunya. Namun dengan demikian, Uwais ternyata mendapat kedudukan terhormat di sisi Rasulullah SAW. Dengan ini hadirin rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita. Di hadapan ibu, di hadapan orang tua, maka merendahlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pun pernah menyampaikan ketika saat akan memberikan tausiah kepada para sahabat. Tiba-tiba sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiahnya, beliau terdiam, kemudian beliau mengatakan amin ya Allah ya Rabbal Alamin sampai 3 kali. Yaitu ketika setelah ditanya oleh para sahabat, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah, maka yang kedua dilewat saja. Yang terakhir adalah diaminkan oleh Rasulullah SAW dan diaminkan oleh para malaikat, kata Rasulullah. Beliau berdoa, malaikat Jibril berdoa, janganlah engkau kabulkan orang-orang yang doa yang apabila dia mempunyai orang tua yang sudah renta tetapi dia tidak bisa masuk surga. Artinya orang tua kita itu adalah gerbang untuk bisa masuk surga dengan sangat mudah. Maka dari itu bagi kita yang masih dikaruniakan Allah SWT masih mempunyai kedua orang tua, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kalaupun saat ini kedua orang tua kita sudah tiada atau salah satunya sudah tiada, maka doakanlah dia. Dan tentunya jadilah kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tua. Apa itu? Jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan menjadi anak yang soleh dan bertakwa itu sekaligus menjadikan orang tua kita mendapatkan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi